قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين يا رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. Segenap para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak, jemaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah. Malam ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjemaah yang dilanjutkan kita dengan kajian insyaallah nanti sampai isya. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap berlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada pembahasan minggu yang lalu kita telah memasuki bab yang ke-33, yaitu mengkaji atau membahas tentang Shiratal Mustaqim. Titian Shiratal Mustaqim, bahwasanya sebagai flashback di Shiratal Mustaqim itu nanti akan ada 7 pos di sana yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu dari keimanan kita, sholat kita, zakat kita, haji umroh kita, dan yang lain-lain. Terus pada minggu yang lalu juga dijelaskan bahwa ada 2 kelompok manusia ketika digolongkan yang melewati Shiratal Mustaqim itu. Ada yang pertama, itu mereka semuanya terbakar, baik kulit dagingnya, sehingga dia itu hitam legam ketika melewati Shiratal Mustaqim. Ada lagi satu kelompok yang justru dia tidak merasa bahwa dia telah melewati Shiratal Mustaqim itu, karena begitu dimudahkan oleh Allah di dalam melintasi Shiratal Mustaqim itu. Itu kita semua tidak terlepas karena dia mendapat rahmat Allah. Dia mendapat rahmat Allah karena ketika hidup di dunianya dia lebih banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya ini melanjutkan bab yang ke-33, karena kemarin itu belum tuntas. Saya ingin menyampaikan lagi bahwasanya nanti ada lagi sekelompok manusia itu yang tidak melewati Shiratal Mustaqim. Ada prioritas khusus kepada kelompok manusia ini. Dia tidak meniti di Shiratal Mustaqim seperti yang telah kita bahas sebelumnya itu. Wafil khabari, dan di dalam sebuah khabar, dalam sebuah hadis dijelaskan, ya'ti qaumun yaqifuna 'ala sirati. Nanti di akhirat itu akan datang sekelompok manusia, sekelompok kaum, yaqifuna yang mereka itu berdiri 'ala sirati, di atas Shiratal Mustaqim, wa yaquluna, kemudian mereka ini, kaum ini, kelompok ini berkata, man yunjina minan nari, siapa yang akan menyelamatkan kami ini dari api neraka? Siapa yang akan bisa menolong kami dari api neraka ini? Wala yatajasaruna 'alal mururi 'alaihi, dan mereka ini berdiri di Shiratal Mustaqim ini, ketika menaik itu mereka tidak beranjak, tak mau ya melewati itu. Faya bekuna, kemudian mereka menangis, kaum ini menangis. Nah, dengan kejadian ini kemudian Fayati Jabrailu alaihissalam, datanglah kepada mereka ini, kepada kaum ini, malaikat Jibril alaihissalam, fayaqulu lahum, kemudian malaikat Jibril berkata kepada mereka, ma mana'akum an ta'birus sirata, apa yang menyebabkan kalian ini tidak mau atau tercegah untuk melewati terhadap Shiratal Mustaqim? Fayaquluna nakhafu minan nari, kami tidak mau melewati Shiratal Mustaqim ini karena kami takut kepada api neraka. Fayaqulu, kemudian malaikat Jibril lanjut bertanya,
kepada kelompok ini. Kuntum fid dunya idan qalabtum bahran amiqan kaifa kuntum takbiruna. Kalau di dunia, kalau kalian dihadapkan kalian itu ada lautan luas yang dalam, terus kalian melewatinya dengan apa? Kata malaikat Jibril, ditanya kepada mereka itu. Fayaquluna, kemudian kaum ini menjawab, bisapinati. Kalau masih di dunia kami melewati lautan, bahtera lautan itu kami dengan perahu, dengan kapal. Karena menjawab dengan perahu itu, fayati Jibrilu alaihi salam, kemudian malaikat Jibril mendatangkan bil masajidil lati kanu yusalluna fiha, masjid-masjid yang ketika mereka hidup di dunia mereka selalu istiqomah menempatinya untuk melaksanakan sholat. Kahai'atis sufuni, sebagaimana bentuknya itu seperti sampan. Jadi masjid-masjid yang tempat kita sholat berjamaah seperti Masjid Agung ini, yang kita istiqomah selalu berjamaah di masjid ini adalah orang-orang ahli jamaahnya itu nanti di akhirat dia tidak akan melewati Shirathul Mustaqim, tapi dia nanti dijemput langsung oleh masjidnya masing-masing. Datang masjidnya itu berbentuk seperti kapal. Kemudian siapa yang sering istiqomah berjamaah di masjid itu, dia akan naik ke dalam masjid itu dan diantar ke seberang Shirathul Mustaqim. Ternyata orang, kelompok manusia nanti yang tidak akan melewati Shirathul Mustaqim itu, tapi mendapatkan prioritas khusus dari Allah, yaitu dengan kendaraan masjid itu adalah orang-orang yang ahli sholat berjamaah di masjid. Cuma nanti masjidnya itu dia berupa wujudnya itu seperti kapal-kapal. Kahai'atis sufuni, jadi bentuknya seperti kapal, seperti perahu. Fayajlisuna 'alaiha, dan mereka semua akan duduk di dalam masjid itu, dihantar oleh masjid itu ke seberang dari Shirathul Mustaqim itu. Wa ya'tabiruna siratah, dan kemudian mereka akan menyeberangi Shirathul Mustaqim itu. Fayuqalu lahum, kemudian ada panggilan ketika mereka sudah di dalam masjid itu, masjid mulai berjalan membawa mereka menyeberangi Shirathul Mustaqim. Kemudian ada panggilan kepada mereka, hadihi masajidukum allati shallaitum fiha jama'atan. Nah, ini adalah kendaraan kalian yang mana kalian ketika masih hidup di dunia kalian istiqomah sholat berjamaah di masjid ini, maka inilah kendaraan kalian untuk menyeberangi Shirathul Mustaqim. Mudah-mudahan kita semua termasuk di golongan ini. Wa fil khabari, dan di dalam sebuah hadis dijelaskan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibu abdan, ketika menghitung dari amal-amal seseorang, fatarjihu sayyi'atuhu ala hasanatihi, kemudian menanglah perbuatan-perbuatan jahatnya itu daripada perbuatan-perbuatan baiknya. Jadi maksud di sini, ada satu hamba ketika diperiksa tentang amal-amal dunianya itu, ternyata amal jahatnya itu lebih unggul daripada amal baiknya. Kemudian fayamurullahu ta'ala bihi ilan nar, kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk membawa hamba ini ke neraka. Fa'idha dahaba, ketika malaikat Jibril membawanya, mau membawa ke neraka, di perjalanan kemudian yaqulullahu ta'ala li Jibril alaihi salam, kemudian Allah berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salam, adrik abdi, adrik abdi. Nah, tunggu dulu, kembalikan lagi, tunggu loh. Nah, padahal sudah dibawa oleh malaikat Jibril ke atas perintah Allah. Kemudian Allah juga yang kemudian mencegahnya, udah tunggu loh. Wa as'ilhu,
hal kana majlisu ma'al ulama'i fid dunya. Tanya lo malaikat Jibril olehmu, apakah dia ni ketika dihidup di dunia dia pernah berada satu majlis dengan para ulama? Kan ada pengajian, kadang kita kajian, kayak di sini datang kiai ngisi pengajian, kita hadir di situ. Nah, tanyakan apa ada seperti itu nih? Padahal timbangan amalnya udah menang jahatnya nih. Dah seharusnya dia masuk neraka. Tapi oleh Allah dikasih kemurahan lagi. Suruh tanya lo, siapa tahu ketika hidup di dunia itu dia pernah berada satu majlis ilmu dengan para ulama. Fa'aghfiru lahu, kalau memang itu terjadi kata Allah, maka aku akan mengampuni hamba itu bi syafaatihim, dengan syafaat para ulama itu. Fayas'aluhu Jabrailu, kemudian malaikat Jibril bertanya, fayaqulu la, ditanya oleh malaikat Jibril, hamba, kamu nih dosa kau lebih banyak nih daripada kebaikanmu. Seharusnya kamu masuk neraka atas perintah Allah. Tapi kemudian Allah memerintahkan aku menanyakan kepadamu, apakah kamu ketika masih hidup di dunia pernah duduk-duduk satu majlis ilmu dengan ulama? Ditanya oleh malaikat Jibril. Apa jawab dia? La, tidak. Berarti selama hidupnya tak pernah berkumpul dengan ulama. Di tempat-tempat apa itu? Tempat maksiat terus tempatnya. Tak pernah seumur hidup. Padahal seandainya pernah duduk dengan ulama di majelis, dam selamat dia itu. Ternyata dia menjawabnya la, tidak. Terus fayaqulu Jibrilu alaihissalam, kemudian Jibril berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, innaka alimun bihali abdika. Sesungguhnya engkau adalah maha tahu atas keadaan hambamu ya Allah. Kenapa masih harus ditanya ya Allah? Maksudnya Jibril segitu. Engkau kan Allah, pasti tahu, tanpa ditanya udah tahu bahwa ini tak pernah hidup di dunianya, tak pernah duduk dengan ulama. Apalagi disuruh tanyakan. Nah, pasti gitu. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, as'ilhu wal ahabbal ulama. Oke, kata Allah. Di dunia dia Jibril ternyata tidak pernah duduk satu majlis dengan ulama. Tapi tanya lagi, meskipun tak pernah duduk satu majlis dengan ulama, tapi dia ini cinta tidak dengan ulama? Tanyakan. Fayas'aluhu Jabrailu alaihi. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepadanya. Ya ditanyakan itu, kau cinta tidak dengan ulama? Fayaqulu la. Itu pun dijawab la, tidak. Berarti dia benci ulama itu, tak pernah suka ke ulama. Nah, ini manusia gawat ini. Fayaqulu. Dah pertanyaan kedua tidak lolos. Pertanyaan ketiga lagi. As'ilhu hal jalasa ma'a ma'idatin ma'al ulama iqattun. Sudah. Duduk satu majlis dengan ulama dia tak pernah, ke ulama pun dia tak suka. Tapi pernah tak dia ni ada di satu tempat yang kebetulan di situ tuh ada ulama makan, dia pun makan enggak di tempat itu? Nah, tanyakan kata Allah kepada malaikat Jibril itu. Fayas'aluhu fayaqulu la. Sekali ditanya jawabannya apa? Tidak. Ternyata ada kan? Dah 3. Padahal mudah-mudah nih sebenarnya. Tapi semuanya tak dilakukan. Saking hebatnya manusia sekok ni ketika hidup di dunia ni. Fayaqulu li Jibril alaihissalam, silhu hal ahabba rajulan yuhibbul ulama. Udah Jibril, tanyakan lagi oleh kau ni. Itu yang terakhir kata Allah. Tanyakan ke dia tu. Ada tak dia ni punya kawan yang kawan dia ni suka ke kiai, suka ke ulama? Kawannya tak, bukan dianya. Dianya kan tak suka ke kiai. Tanyakan, ada tak dia ni punya kawan ketika hidup di dunia, kawan dia ni suka ke kiai, suka ke ulama? Nah, sekali ditanya begitu, kemudian apa jawab dia itu? Fayaqulu na'am. Ada, aku punya kawanku tuh suka ke kiai, suka ke ulama. Karena punya kawan yang suka ke kiai, akhirnya apa kata Allah? Khudh biyadihi wadkhilhul jannata. Ambil tangannya itu, bawa, kau antarkan dia masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan sebab kawan lah, bukan sebab dia. Tapi mun kita pikir-pikir, Pak, ini manusia luar biasa. Mungkin di Ketapang tidak ada macam ini. Sebajat-bajat kita saja. Fa in kana
yuhibbu rajulan fid dunya wa kana dzalika lirrajuli yuhibbul ulama fa ghafartu lahu bi barakati dzalika rajul. Jadi inilah berkah dari kita itu punya kawan yang suka kepada ulama sementara kitanya tak suka. Nah, disebabkan itu kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita itu sehingga kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi alinea ini kesimpulannya adalah yang pertama, bahwa orang ahli sholat berjamaah di masjid itu nanti dia akan mendapat prioritas khusus, kelas VIP dia, Pak. Dia tidak melewati Shirathul Mustaqim, tapi nanti masjidnya langsung menjemput untuk menyeberangi Shirathul Mustaqim itu. Kita diberi kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, poinnya. Yang kedua, Rasulullah mengisahkan tentang seorang hamba yang ketika hidup di dunianya dia bergelumuran dosa. Banyak melakukan dosa, tidak suka kepada kebaikan, tidak suka kepada orang baik, tapi karena sebab ia punya teman yang temannya suka kepada orang baik, yang juga menyebabkan dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, selagi kita memang sampai kita meninggal dunia kita tidak lepas dari dua kalimat syahadat kita, maka umat Rasulullah ini semuanya insya Allah akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu alinea yang terakhir. Wa ala hada ja'a bil khabar. Dan atas keterangan ini ada dijelaskan di dalam sebuah hadis. Yahsyurullahu ta'ala yaumal qiyamati masajidad dunya. Bahwasanya nanti di hari kiamat itu Allah akan menggiring masjid-masjid yang ada di dunia ini. Seluruh masjid yang ada di muka bumi ini nanti itu akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kal ibili. Bentuknya itu tidak seperti Masjid Agung kita ini lagi, tapi kal ibil. Dia seperti onta, berbentuk seperti onta masjid itu nanti di akhirat. Qawaimuha minad durri. Yang kaki-kakinya onta itu, jelmaan dari masjid dunia itu, minad durri itu terbuat dari permata. Jadi kakinya yang 4 itu terbuat dari permata. Wa a'naquha minaz za'faran. Dan lehernya itu terbuat dari minyak za'faran. Wa ra'suha minal miskil azfar. Dan kepalanya, kepala onta jelmaan masjid dunia ini nanti itu akan dibuat dari minyak misik yang wangi. Wa dhahruha min zabarzatin akhdar. Sedangkan punggungnya, punggung di sini itu dibuat min zabarjatin akhdara, dari mutiara yang biru. Yarkabuha, menaiki terhadap masjid-masjid ini ahlul jamaati, siapa ahli-ahli orang-orang yang suka istiqomah salat berjamaah. Wal muadzzinuna yaqudunaha, sedangkan para muadzin dia itu nanti yang akan membimbing para jemaah itu untuk naik ke atas onta jelmaan dari masjid itu. Terus imam-imamnya gimana? Imam-imamnya itu nanti yang akan memegang kendali dari onta itu. Tali kendalinya itu dia pegang oleh imam. Muadzinnya itu nanti tugasnya naikkan jemaahnya itu ke atas onta jelmaan masjid itu. Nah itu Pak nanti. Jadi masing-masing nanti dari imamnya, dari jemaahnya, dari muadzinnya ada tugas masing-masing nanti itu. Pada dasarnya semuanya akan dibawa oleh masjid itu nanti. Faya'tabiruna fi irsatil qiyamah, maka kemudian mereka itu akan melewati di irsad. Irsad itu ada di lapangan hari kiamat itu, lapangan luas hari kiamat itu. Fayunadi, kemudian ada panggilan. Ketika sudah dinaikkan semua ke onta-onta jelmaan masjid itu, kemudian ada panggilan. Ya ahlal irsati, wahai ahli-ahli yang ada di lapangan hari kiamat itu, maha ulai minal malaikati, ketahuilah bahwa mereka semua ini bukanlah golongan dari para malaikat-malaikat al-muqarrabina yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala minal anbiya'i wal mursalin, dan mereka juga bukan dari golongan nabi dan rasul. Jadi suara itu menjelaskan terhadap orang yang naik onta jelmaan masjid ini. Mereka ini bukan para malaikat, bukan. Mereka juga bukan para nabi dan rasul, kata suara itu.
Tetapi apa? Siapa mereka itu? Bal haula'i min ummati Muhammadin. Akan tetapi mereka adalah orang-orang dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahfaduna sholawatihim ma'al jama'ati, yang ketika hidup di dunia mereka selalu menjaga sholat berjamaah di 5 waktunya. Ini hadiahnya, Pak. Hadiahnya orang yang menjaga sholat berjamaah 5 waktunya. Bukan dari golongan malaikat kita memang, bukan dari golongan Nabi dan Rasul, tapi kita begitu dimuliakan, begitu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Wa yuqalu, dan dikatakan, innallaha ta'ala khalaqa malakan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat, yuqalu lahu Dardail. Nama malaikat itu malaikat Dardail namanya. Lahu janahan. Malaikat Dardail ini punya 2 sayap. Janahun bil maghribi min yakutatin hamra. Satu dari sayapnya itu berada di ufuk barat, itu terbuat dari yakut merah. Wa janahun bil masyriqi min zabarjatin hadra'a. Dan satu sayapnya itu berada di ufuk timur, itu terbuat dari mutiara yang biru. Mukhallalun bid-durri, dan dihiasi sayap-sayapnya ini bid-durri dengan permata, wal yakuti dan batu yakut, wal marjani dan batu marjan. Wa ra'suhu ta'tal arsy, kepalanya malaikat ini berada di bawah arasy. Wa qadamahu, dan kedua kakinya tahtal ardis sabiati, itu berada di bawah bumi lapis yang ke-7. Fayunadi, kemudian akan memanggil malaikat Dardail ini kepada manusia yang masih hidup di dunia. Fayunadi kulla lailatin min ramadhana. Tugasnya adalah malaikat Dardail ini kalau di bulan Ramadan, setiap malam Ramadan itu, dari 1 bulan itu, dia akan memanggil begini, hal min da'in, apakah ada di antara kalian yang mau berdoa, mau minta kepadaku, mau minta kepada Allah, fayustajaba lahu, maka permintaannya akan diistijabah, dikabul oleh Allah. Pertama itu. Yang kedua, hal min sa'ilin, apakah ada di antara kalian yang ingin meminta sesuatu kepada Allah, fayu'ta su'luhu, maka akan dikabulkan, diberikan apa yang akan diminta itu. 2. Yang ketiga, hal min ta'ibin fayutabu alaih, apakah ada di antara kalian yang ingin bertobat, minta ampun kepada Allah, fayutabu alaihi, maka akan diampuni. 3. Yang keempat, hal min mustaghfirin fayaghfiru lahu hatta tatlu al-fajr, apakah ada di antara kalian yang akan beristighfar, minta ampun dari segala dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya Allah itu menciptakan malaikat yang bernama Dardail. Malaikat Dardail ini tugasnya adalah memanggil kepada orang-orang yang ahli puasa di bulan Ramadan setiap malam. Nah, itu yang ditawarkan kepada kita. Apakah kita mau bertobat, minta ampun, akan diampuni, apa yang mau dipinta akan diberi, dan sebagainya. Itu tadi yang sudah kita bahas, Pak. Jadi ini kesimpulannya di pembahasan bab yang ke-33 tentang Shiratal Mustaqim ini. Kesimpulannya adalah tidak ada makhluk itu siapapun dia yang tidak akan melewati Shiratal Mustaqim itu, kecuali yang tidak melewati Shiratal Mustaqim itu adalah yang dijelaskan di bab ini adalah orang yang ahli sholat berjamaah 5 waktu di masjid, karena dia nanti itu tidak lewat Shiratal Mustaqimnya, tapi masjidnya yang datang, tapi masjidnya itu berupa perahu, kemudian membawa dia menyeberang ke seberang Shiratal Mustaqim itu. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan nanti di akhirat di Shiratal Mustaqim ini menjadi orang-orang yang mendapat rahmat Allah, mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, Pak. Insyaallah nanti kita untuk selanjutnya akan masuk ke bab yang ke-34. Bab ke-34 ini kita akan masuk tentang penjelasan neraka. Apa sih neraka itu, seperti apa neraka itu, insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan kita
yang selanjutnya di bab 34. Demikian, jika ada yang baik itu semata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya minta ampun, minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allah yuwaffiquna wa yarda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.